Donasi Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Mutakin. Mari tunaikan amal terbaik Anda untuk mensejahterakan anak yatim dan para fakir miskin. Pentingnya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dalam lintasan sejarah nasional telah menjadi hal penting yang diperjuangkan para tokoh perempuan Indonesia. Upaya meningkatkan emansipasi kaum perempuan agar bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki ini pada awal abad ke-20 pernah diperjuangkan secara gigih oleh Siti Walidah yang lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar merupakan rumah kelahiran banyak tokoh nasional yang jejak jasanya masih bisa kita rasakan hingga kini. Salah satu tokoh nasional dengan jasa dan jejak langkah panjang yang lahir di kota ini adalah Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah lahir pada 1872 di kawasan Kauman yang terletak di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Walidah merupakan putri Haji Muhammad Fadil, seorang ulama penghulu Keraton Yogyakarta. Beliau itu lahir dari keluarga yang keluarga yang mempunyai way of life untuk kehidupan manusia di dunia itu harus didasarkan pada dasar agama atau kehidupan spiritual. Nah, kehidupan spiritual di sini adalah kehidupan spiritual Islam. Jadi semua hidupnya itu, langkah-langkah hidupnya itu harus didasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, ajaran agama Islam itu terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk bisa mengetahui Al-Quran dan Al-Hadits, orang itu harus bisa mengerti, memahami, dan harus bisa mengetahui sesuai dengan apa yang dimasukkan di situ. Meski pada masanya anak perempuan tidak lazim menempuh pendidikan di sekolah formal, Siti Walidah tetap mendapat pendidikan agama dari ayahnya. Ia juga dididik berbagai hal terkait hakikat perempuan, baik dalam peran dan statusnya sebagai istri maupun sebagai ibu. Hal yang kelak banyak menjadi pijakan pemikiran dan aktivitasnya saat ia bergiat di organisasi. Waktu itu di Kauman ada tradisi bahwa perempuan memang tidak sekolah. Jadi sekolah tetap laki-laki. Dan itu sudah ada di benak protes dari Siti Walidah yang sangat cerdas dan luar biasa. Walidah merasa bahwa semua perempuan berhak pintar, ayah, ya kan? Dia dari bahasanya seperti itu. Akhirnya karena Kiai Fadil, ayah Siti Walidah itu adalah seorang yang tokoh luar biasa juga. Kiai Fadil ini tetap membimbing anaknya untuk belajar sendiri di rumah, belajar Arapegon waktu itu. Dari kecil jiwa leadership Kiai Nyai Ahmad Dahlan untuk memimpin itu sudah luar biasa. Ketika dia sudah mengumpulkan anak-anak di sekelilingnya, umur 7 tahun sudah berani mengajari Al-Quran dan Arapegon kepada teman-temannya. Kamu ini sudah bukan anak-anak lagi. Saat usianya menginjak 17 tahun, Siti Walidah dinikahkan dengan sepupu dekatnya Muhammad Darwis yang belakangan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kala itu tradisi pernikahan antar kerabat keluarga masih lazim dilakukan di Kauman. Pada zaman itu memang di Kauman itu dikenal dengan pernikahan antar saudara dan mereka dijodohkan antar kiai, antar keluarga. Siti Walidah dengan Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan besoknya itu kan juga saudara sepupu. Nah, ini memang di Kauman itu sangat terbiasa sampai sekitar 1970-an lah. Itu tradisi pernikahan antar keluarga besar itu masih terjadi di Kauman. Nah, ini memang kemudian kita satu Kauman itu kadang-kadang satu kampung ini saling bersaudara. Dari situ sisi ya bersepupu gitu ya. Jadi artinya bahwa itu keluarganya itu memang keluarga yang customize-nya itu seperti itu ya. Itu menguntungkan karena dengan begitu cocok kan, cocok. Setelah suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam Modern Muhammadiyah pada tahun 1912, Siti Walidah turut membantu aktivitas dan perjuangan suaminya. Di Nyai Walidah ini justru dia itu yang menggerakkan ekonomi keluarga. Suaminya seorang aktivis yang geraknya luar biasa ini ya, padat. Kehidupan keluarganya tetap jalan. Nah, dialah yang menjadi penopang.
bisnis keluarga batik dia yang menjalankan. Nah, termasuk merintis pengajian-pengajian yang nantinya itu jadi semacam perkumpulan, Pak. Terinspirasi berbagai gerakan pembaharuan yang digagas suaminya pada tahun 1914, Siti Walidah mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan bagi kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Ketika kita memiliki masalah, lewat Sopo Tresno, Siti Walidah merintis forum-forum pengajian bagi perempuan muslim, dimulai dari lingkungan kauman dan banyak diikuti para buruh batik. Forum pengajian ini di kemudian hari menyebar ke kawasan Lempuyangan, Karangkajen, hingga Paku Alaman. Respon masyarakat luas itu kan sangat dramatis gitu. Jadi ada misalnya dari Kepanjen itu lalu mendeklar ingin bergabung. Bagaimana caranya bergabung? Jadi makin banyak, makin besar, lalu kemudian itu mendorong untuk penataan lebih modern, lebih institusional, ya. Lalu itulah embrio dari Aisyah. Kunci untuk mengubah kehidupan awal abad 20 ya, kaum perempuan itu kan masih dianggap manusia kedua itulah itu ya. Jadi untuk peran-peran publik itu belum diperhitungkan. Karena apa? Memang kondisi kaum perempuan itu ya terbelakang pendidikannya. Nah, salah satu untuk kunci untuk menaikkan derajat kaum perempuan ya lewat pendidikan. Makanya dakwah dan pendidikan itu sebenarnya satu konsep itu pada waktu itu, karena ya aktivitas dakwah juga kontennya ini untuk mendidik ya. Lewat Sopo Tresno, Siti Walidah tidak hanya memprakarsai pendidikan agama bagi kaum perempuan, tapi juga merintis pengajaran membaca dan menulis huruf Latin. Di mata Nyai Walidah, cara yang paling baik untuk memberdayakan perempuan hingga bisa menjadi mitra sejajar bagi laki-laki adalah lewat pendidikan. Gerakan pendidikan lewat Sopo Tresno yang digalakan Nyai Walidah ini di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah, salah satu organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia. Nyai itu pada waktu pendirian Aisyah yang pertama, dia karena merasa tidak mampu, buta aksara, ya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak mau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Aisyah, organisasi sayap perempuan Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini, didirikan pada 19 Mei 1917 atau 5 tahun setelah Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Meski merupakan penggagas utama pendirian Aisyah, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan berbesar hati untuk tidak menduduki posisi ketua Aisyah. Jabatan pimpinan puncak Aisyah saat itu diamanatkan kepada Siti Bariyah, salah seorang murid Siti Walidah dan Ahmad Dahlan yang dikenal cerdas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang bagus. Nyai itu pada waktu pendirian Aisyah yang pertama, dia karena merasa tidak mampu, buta aksara, ya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak mau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Pertama kali itu adalah muridnya yang paling pintar, Bariyah. Bariyah ini adalah kadernya, gitu ya. Bariyah adalah kader. Kemudian mereka yang Ibu Bariyah ini juga mengikuti terus apa yang dilakukan kiai maupun nyai, sehingga paham betul, begitu ya, paham betul pikiran-pikiran ini. Kemudian yang kedua tentu kiai sendiri ya tidak berharap bahwa pada waktu itu sedang memulai dua-duanya ini supaya bahwa ini orang lain itu juga diberi kesempatan. Orang lain itu diberi kesempatan. Jangan ini tidak, saya kan tidak punya pikiran untuk kemudian semuanya itu dilakukan sendiri, karena meyakini bahwa Muhammadiyah Aisyah ini harus terus disemaikan. Salah satu tujuan penting pendirian Aisyah yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Nyai Ahmad Dahlan adalah untuk memajukan perempuan muslim melalui jalan pendidikan. Terkait hal itu, salah satu program yang digagas Aisyah pada masa-masa awal keberadaannya adalah mempelopori pendirian tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang kini dikenal dengan Taman Kanak-Kanak.
beliau berpikir bahwa fondasi pertama dalam pendidikan ini selain keluarga adalah anak-anak balita. Nah, karena balita itu adalah awal masa emas perkembangan seorang anak, waktu itu Nyai memiliki ide untuk membuat sekolah khusus untuk PAUD, kalau kita sekarang PAUD ya, untuk seperti TK itu yang bernama Frobel. Jadi bagaimana waktu itu anak-anak diajari untuk menyanyi, anak-anak diajari untuk selain mengaji huruf Latin. Nah, jadi dari awal memang itulah. Jadi TK pertama itu sebenarnya cikal bakalnya adalah perjuangan, salah satunya perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Lewat Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan juga menggagas pendirian Langgar Perempuan pertama di Nusantara. Pendirian langgar ini menjadi simbol kesetaraan perempuan untuk berkesempatan mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti laki-laki. Sebagai seorang yang menguasai ilmu agama, Nyai Ahmad Dahlan dikenal piawai berkhutbah dan berceramah. Dengan keluasan pengetahuan agamanya ini, Nyai Ahmad Dahlan tidak segan menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang terbilang maju pada zamannya. Di dalam khutbah atau ceramah-ceramahnya, Nyai Ahmad Dahlan misalnya tidak segan menyuarakan penentangan terhadap kawin paksa. Berbeda dengan pemahaman banyak orang Jawa yang pada masa itu masih kental diselimuti budaya patriarki, Nyai Walidah berpendapat bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki atau suami-suami mereka. Dalam Al-Quran itu nyebut kehidupan semuanya itu, Allah menciptakan kita itu sama, kedudukannya sama, tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kebutuhan. Perempuan tidak lebih tinggi dari laki-laki, laki-laki tidak lebih tinggi. Masing-masing saling membutuhkan. Itulah dunianya. Perempuan itu jangan hanya dilihat sebagai orang yang nikah di domestik. Enggak. Di domestik juga bisa, di luar juga bisa. Masing-masing bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu aja. Dan kenapa perempuan? Saya meyakini karena hadir dengan keyakinan keagamaannya, ya, keyakinan keagamaannya bahwa perempuan juga harus maju. Perempuan sama dengan laki-laki yang memiliki potensi diciptakan oleh Allah untuk bisa berkiprah. Perempuan juga punya hak untuk bisa membantu banyak orang, pihak lain, sekaligus perempuan sendiri itu juga harus punya jiwa yang mandiri.